Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 19 Oktober 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-29. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 12, ayat 13 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah berkata, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara-saudari yang terkasih, hidup dengan kelimpahan harta merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Dengan harta yang dimiliki, seseorang mampu melakukan banyak hal. Bisa jadi, semua yang diinginkannya mampu ia raih. Apa yang diharapkannya bisa tercapai. Menjadi wajar jika seorang yang kelimpahan harta mampu menempuh pendidikan setinggi mungkin. Orang yang dasarnya sudah kaya bisa jadi akan semakin kaya karena berbagai kemungkinan akan mampu ia jalani. Ia mempunyai pemikiran yang luas. Mentalitasnya sudah mentalitas orang yang menjalankan bisnis dalam skala besar misalnya. Maka kita menjadi ingat apa yang dikatakan Yesus, yang punya akan semakin ditambah, yang tidak punya bahkan apapun yang ada padanya akan diambil. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini diberi judul orang kaya yang bodoh. Padahal kalau kita lihat dalam arti tertentu tidak ada orang kaya yang bodoh. Jika ia bodoh, maka kekayaannya akan habis dan ia tidak mampu mengembangkan kekayaannya. Tetapi kenyataannya, warta Injil ini diberi judul demikian. Pertanyaannya, mengapa ia sampai dikatakan sebagai orang kaya yang bodoh? Saudara-saudari yang terkasih, kiranya letak kebodohan utama dari orang kaya ini adalah bahwa ia hanya berhenti pada kekayaannya. Setelah ia kaya, ia tidak mampu mengerti untuk apa kekayaannya itu. Setelah berlimpah harta, ia hanya berhenti pada diri sendiri. Ia mengumpulkan harta itu hanya untuk dirinya sendiri. Padahal ia mendapat kekayaan juga dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya kekayaan bukanlah sebuah kesalahan, bukan sesuatu yang dilarang. Justru dengan kekayaan itu seseorang mampu untuk berbuat kebaikan yang jauh lebih besar. Dengan kekayaan seseorang mampu berbuat banyak hal.
Kekayaan adalah berkat dari Tuhan sendiri. Kekayaan adalah buah dari usaha dan perjuangan yang membutuhkan ketekunan dan keuletan. Kekayaan adalah bagian indah dalam kehidupan. Kiranya semua orang mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang kaya. Tidak sedikit orang yang berusaha untuk menjadi kaya. Saudara yang terkasih, berefleksi dari warta Injil hari ini, pertanyaan pokok untuk kita adalah setelah kaya terus kita mau apa? Tidak sedikit orang yang bercita-cita menjadi orang kaya. Setelah kaya kemudian menjadi bingung, kemudian mau apa? Itulah yang terjadi pada warta hari ini. Orang kaya itu tidak mampu memanfaatkan kekayaannya untuk berbuat sesuatu yang lebih, terutama untuk mereka yang tidak seberuntung dirinya. Nampak sekali yang menjadi pusat adalah dirinya, orang lain masa bodoh. Saudara yang terkasih, Tuhan kiranya tidak mengendaki umatnya menderita. Kita diajak untuk terus berusaha dan menjadi orang yang hidup dalam kesejahteraan. Hari ini kita diingatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hidup kita jauh lebih bermakna dari sekedar kekayaan yang kita miliki. Kekayaan diperuntukkan bagi kita, bukan kita yang diperuntukkan bagi kekayaan. Kitalah yang mengendalikan kekayaan itu, bukan justru sebaliknya. Saudara yang terkasih, harta duniawi akan cepat berlalu. Dalam hitungan kedipan mata, harta yang segunung bisa menjadi sebaskom, tidak membutuhkan waktu lama. Jika hidup kita bergantung pada itu, kita pun akan mudah menjadi hilang. Penginjil Lukas mengajak kita sebagai orang beriman untuk membangun dasar hidup dari Allah sendiri. Harta kekayaan yang tidak akan mungkin hilang dari kita. Hidup dalam dan bersama Allah menjadikan kita kuat dan selamat. Semoga saudara yang terkasih, kita mampu memakai apa yang kita miliki untuk melayani umat Allah. Mari kita ungkapkan syukur kita dengan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Tidak menunggu kita kaya, kita dapat membantu siapa saja sejak saat ini. Ya Tuhan, aku bersyukur atas apa yang Kau limpahkan dalam hidupku. Ajarilah aku untuk senantiasa mempunyai semangat berbagi dan berbela rasa. Semoga aku tidak terjebak dalam kelimpahan harta, namun aku mampu untuk saling berbagi dan memberikan kasih kepada mereka yang memerlukannya. Tuhan, ajarilah aku untuk senantiasa hanya bersandar padamu. Amin.